Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kau bawa manusia keluar dari gelap gulita kepada cahaya terang dengan izin Tuhannya, yaitu menempuh jalan lurus yang direstui Tuhan yang Maha Perkasa dan tumpuan puji. Catatan, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Yang kedua, tumpuan puji adalah pujian azali dari Dia untuk Dia, dan pujian abadi dari hambanya untuk Dia. Dialah Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Celakalah orang-orang kafir karena mendapat siksaan yang paling dahsyat, yakni orang-orang yang mencintai kehidupan duniawi melebihi kehidupan akhirat, yang merintangi orang untuk menempuh jalan Allah dan menginginkan jalan Allah itu berkisar tujuan. Mereka tersesat sangat jauh. Pengutusan rasul-rasul kepada kaumnya dengan bahasa nasionalnya masing-masing. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa bangsanya sendiri, supaya dia dapat memberikan pengertian kepada mereka. Lalu takdir berlaku, Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan kami telah mengutus Musa kepada bangsa Israel, diperlengkapi dengan beberapa mukjizat dari kami disertai perintah, bawalah kaummu keluar dari kegelapan kejahilan masuk ke dalam cahaya iman yang terang benderang, dan ajarilah mereka mengingat hari-hari Allah. Oleh karena dalam peringatan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah oleh masing-masing orang yang sabar dan bersyukur. Catatan 1. Maksudnya 9 mukjizat yang dianugerahkan Tuhan kepada Musa. Lihat surat 7 ayat 107, 108, 133, dan 137. Yang kedua, maksudnya hari-hari yang penuh suka dan duka silih berganti. Suka karena beroleh bahagia dan duka karena ditimpa malapetaka, baik yang telah terjadi pada bangsa-bangsa sebelum Musa maupun yang terjadi di zaman Musa sendiri. Yang ketiga, maksudnya sabar menghadapi malapetaka dan bersyukur bila memperoleh kebahagiaan. Baik dan buruk, bahagia dan malapetaka tidak akan luput mewarnai kehidupan manusia di dunia ini. Bila beroleh bahagia, hendaklah ia bersyukur. Sebaliknya, bila ditimpa malapetaka, hendaklah ia sabar. Sabar dan bersyukur adalah senjata ampuh yang harus dipegang selama-lamanya. Musa mulai mengingatkan kaumnya kepada hari-hari Allah.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, renungkanlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia menyelamatkanmu dari kekejaman kaki tangan Firaun. Mereka menyiksamu dengan siksaan kejam. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dalam peristiwa itu terdapat ujian berat dari Tuhanmu. Dan ingat pula ketika Tuhanmu memberikan pernyataan, jika kamu bersyukur, pasti ku tambah nikmatku kepadamu. Tapi bila kamu mengingkari nikmat itu, tahu sendiri siksaanku paling dahsyat. Berkata Musa selanjutnya, sekiranya kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Tuhan, bahayanya kamu tanggung sendiri, sebab Allah Maha Kaya dan tumpuan puji. Catatan: maksudnya Allah tidak membutuhkan syukur dari siapapun. Sekiranya manusia tidak mau mensyukuri nikmat Tuhan, berarti ia menolak kedatangan nikmat itu selanjutnya. Apakah belum sampai kepadamu berita umat yang mendustakan Rasul sebelum kamu? Berita kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan pendurhaka lainnya sepeninggal mereka. Tidak ada yang mengetahui berita mereka itu kecuali Allah. Kepada mereka telah datang para rasulnya membawa mukjizat yang meyakinkan, namun mereka menutup mulutnya dengan semua anak jarinya karena amarahnya, sambil berkata, kami tidak percaya kepada mukjizat yang kamu perlihatkan sebagai tanda bukti kerasulanmu, sementara ajakanmu kepada kami supaya beriman kepada Allah sangat mencurigakan. Catatan: menutup mulut dengan telapak tangan adalah kebiasaan orang Arab bila mereka menolak untuk menerima atau mempercayai sesuatu. Para rasul mereka menanyakan, apakah ada keraguan tentang adanya Allah pencipta langit dan bumi? Dia menghimbau kamu supaya beriman lewat pengutusannya kepada kami, dan sekaligus hendak mengampuni sebagian dari dosa-dosamu serta menangguhkan ajalmu sampai batas terakhir yang telah ditetapkan untuk usiamu. Mereka menjawab, kamu manusia biasa seperti kami juga, tidak ada keistimewaannya. Maksudnya hendak mengalihkan kami dari sembahan nenek moyang kami. Cobalah tampilkan bukti-bukti yang meyakinkan kepada kami. Catatan: 1. Maksudnya dosa mereka kepada Allah. Adapun dosa yang terjadi antara sesama mereka harus diselesaikan sesama mereka pula. Yang kedua, bangsa-bangsa yang tuman dalam kekafiran, mereka dimusnahkan oleh Tuhan sekalipun batas usianya sebagai perorangan belum berakhir, misalnya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan lain-lain. Alhamdulillah, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.